Bismillah, qala Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Qabisah, haddatsana Sufyan an Ibn Jurayd, an Sulaiman an Tawas, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u min al-lail. Allahumma lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard, lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard, wa man fihinna lakal hamdu anta nurus samawati wal ard, wa qaulukal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'ukal haqqu, wan naru haqqu was sa'atu haqqu, wal jannatu haqqu wan naru haqqu was sa'atu haqqu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa bika wa ilaika anabtu wa bika qasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa asrartu wa a'lantu anta la ilaha li ghairaka. Haddatsana Sabit bin Muhammad haddatsana Sufyan bihadza qala antal haqqu wa qaulukal haqqu. Bismillah qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Qabisah haddatsana Sufyan an Ibn Jurayj an Sulaiman an Taus an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u min al-lail Allahumma laka alhamdu anta rabbus samawati wal ard, laka alhamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna, laka alhamdu anta nurus samawati wal ard, wa qawluka haqq wa liqa'uka wa wa'duka haqq wa liqa'uka haqq, wal jannatu haqq wan naru haqq wal sa'atu haqq. Allahumma laka amantu aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa asrartu wa a'lantu anta la ilaha illa anta ilahi la ilaha illa ghairuk. Haddatsana Thabit bin Muhammad haddatsana Sufyan bihadza qala antal haqq wa qawluka haqq. Bismillah, qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Qabisah haddatsana Sufyan an Ibn Jurayj an Sulaiman an Taus an Ibn Abbas an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u min al-laili Allahumma lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard, lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard, lakal hamdu anta nurus samawati wal ard, qaulukal haqqa wa wa'dukal haqqa wa liqa'ukal haqqa, wal jannatu haqqa wan naru haqqa as-sa'atu haqqa. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika qasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma asrartu wa ma lantu wa ma akhartu anta ilahi la ilaha illa ghairuka. Kemudian muridnya Hamad ibn Zaid al-Basri. Kemudian muridnya lagi Sulaiman ibn Harb al-Basri. Maka di pelajaran yang lalu di mustalah hadis Syarah Baiquniyah kita telah masuk kepada definisi musalsal. Musalsalun qul ma ala wasfin ata au ba'da an hadatsanihi qa'ima au ba'da an hadatsani tabassama. Maka dari sifat musalsal nanti akan kita pelajari kembali kepada rawi-rawi dari mana negeri itu. Maka di sini bisa kita katakan sanad dari Sulaiman ibnu Harb an Hamad ibn Zaid an Ayyub as-Sikhtiyani an Abdurrahman ibn al-Mul ataupun Abu Utsman an-Nahdi an Abi Musa al-Ash'ari. Maka mulai dari Sulaiman ibn Harb gurunya Imam Al-Bukhari kepada Mukhadram Abu Utsman an-Nahdi musalsal bil basriyin. Paham sekarang? Makna musalsal juga bisa jadi dari mana? Seperti musalsal masalnya
bil Yamaniyin, bahwa sanad ini bersambung semuanya dari orang Yaman. Musalsal bil Basriyin seperti sekarang. Musalsal bil Kufiyin, musalsal bil Hijaziyin dan sebagainya. Adapun Abu Musa al-Asy'ari yang meriwayatkan dari hadis ini, maka dia adalah Abdullah ibnu Qais. Maka dia masyhur dengan kunyahnya seperti Abu Sa'id al-Khudri, seperti Abu Hurairah, Abu Razin al-Ukaili, Abu Umamah al-Bahili. Maka di sini Abu Musa al-Asy'ari namanya Abdullah ibnu Qais. Dan keutamaannya sangat banyak. Terutama yang masyhur, Abu Musa al-Asy'ari adalah seorang sahabi yang hijrah 2 kali. Hijrah dari Yaman kepada Nabi Muhammad SAW dengan 50 pengikutnya dari Zabid. Zabid itu Hudaidah sekarang. Dari Hudaidah ke laut yang ada di Saudiah sekarang. Misalnya ke Mina, dermaga dari Jeddah mau ke Madinah. Namun karena terbawa angin, akhirnya lari ke Habasyah. Di mana Habasyah? Di Ethiopia. Berarti antum tahu peta Arab. Yaman dengan Saudiah. Saudiah kemudian di bawahnya Yaman. Itu flat. Maksudnya daratan yang besar. Jaziratul Arab namanya. Saudiah di bawahnya Yaman. Di sebelahnya ada negeri-negeri Teluk. Kuwait dan yang lainnya. Oman. Nah, kemudian ada Laut Merah. Iya, ingat. Setelah Laut Merah baru Mesir, Ethiopia, Somalia yang bersebelahan. Nah, kebayang sekarang Abu Musa al-Asy'ari dari Yaman. Masih di flat Jaziratul Arab itu. Tinggal naik ke atas. Kemana? Ke Jeddah. Karena laut di Saudiah misalnya Jeddah. Maka tinggal naik ke atas Jeddah. Namun ke bawah angin melewati the Red Sea, Laut Merah, sampai ke Ethiopia. Berarti nyebrang lebih jauh. Ke arah seberang. Akhirnya sampai kepada negeri Afrika. Akhirnya dia dilaqabi dengan sahabat yang hijrah 2 kali. Akhirnya bagaimana? Datang ke negeri Habasyah. Dan pada saat itu di negeri Habasyah masih ada Ja'far ibnu Abi Thalib bersama kaum muslimin yang dulu dilindungi oleh siapa? Raja Habasyah? Ashamah. Maka bergabunglah dengan Ja'far ibnu Abi Thalib. Dia pikir di Madinah. Apakah ini di Madinah? Bukan. Mana Nabi? Bukan. Ini di Afrika. Maka ingin ke Saudiah dari Yaman malah ke Afrika. Malah melewati Laut Merah yang luas. Akhirnya mereka berkumpul bersama di Habasyah. Kemudian kembali hijrah ke Madinah bersama-sama. Berarti mulai dari itu nyebrang. Dari Ethiopia, Afrika ke Laut Merah sampai ke Jeddah ataupun ke pantai-pantai yang mana. Kalau di sekarang, zaman sekarang, pantai Jeddah, zaman dulu wallahu a'lam mungkin ada pantai yang lebih kepada Madinah. Maka di sini Nabi Muhammad SAW seperti di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, maka dilaqabi dengan ya sahibah hijratain, wahai orang yang hijrah 2 kali. Pertama hijrahnya salah dan yang kedua hijrahnya kepada Nabi. Maknanya salah di sini salah tujuan, bukan salah. Maka akhirnya didatangkan di dalam hadis bahwa Abu Musa al-Asy'ari dinamakan lahu hijratan, hajartum ila Najasyi Ethiopia wa hajartum ilayya, kata Nabi. Dan Abdullah ibnu Qais ini keutamaannya juga yang lain seperti kelompok al-Asy'ariyun yang mempunyai suara yang indah. Seperti disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih juga, berkata Nabi Muhammad SAW kepada Abu Musa, ya Aba Musa, laqad utita mizmaron min mazamir ali Daud. Wahai Abu Musa, kamu telah diberikan tali pita suara yang indah seperti tali pita suara yang Allah berikan kepada Daud alaihi salam dan keluarganya. Maka kami saksikan. Waktu kami dulu di Yaman mempunyai klinik, kami mempekerjakan dokter dari kelompok Al-Asy'ari, yang mana dia menjadi
tukang periksa laboratoris di tempat klinik kami. Maka jika dia membaca Al-Quran, hafal Al-Quran. Membaca Al-Quran sangat merdu. Apa-apa yang biasa dinyalakan di masjid-masjid itu lewat semua. Sangat indah. Pas saya tanya dari mana? Dari Al-Asy'ariyun. Subhanallah. Keturunan dari mereka Allah berikan keindahan suara. Maka sampai this time, orang-orang Al-Asy'ariyun yang ada di Yaman, terutama Mantikoh di Zabid, Hudaidah, seperti di hadis disebutkan, bahwa Abu Musa dari Zabid, dari Hudaidah sekarang. Maka dia safar ke Madinah dan hijrah di sana. Dipuji oleh Nabi bahwa suaranya sangat indah. Dan bukan hanya Abu Musa saja. Dipikir Abu Musa saja satu, tidak. Kelompok Al-Asy'ariyun, mana dalilnya? Di hadis muttafaqun alaih juga. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inilah a'rifu aswata al-asy'ariyin bil Qur'an hina yadkhuluna bilail." Aku mengetahui keindahan suara orang-orang Al-Asy'ariyun, bukan satu Abu Musa tetapi yang lain, satu kabilah yang datang 50 bersama Abu Musa Al-Asy'ari. Wa a'rifu manazilahum min aswatihim bil Qur'an bilail. Aku mengetahui rumah-rumah kelompok Al-Asy'ariyun Al-Yamaniyun dari mana? Dari suara-suara mereka di malam hari. Di saat mereka sholat malam. Maka suara mereka mendendangkan Al-Quran, diketahui oleh Nabi bahwa ini rumah Al-Asy'ariyun. Di sana rumah Al-Asy'ariyun. Karena suara-suara indah mereka terdengar dari rumah-rumah mereka di saat malam. Wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahar. Meskipun kata Nabi, aku tidak mengetahui rumah-rumah mereka, namun kami mengetahui, kata Nabi, rumah mereka di saat di malam hari. Maka bacalah ya ibadallah Al-Quran dengan suara yang tinggi, karena alif harfun, walam harfun, wamim harfun. Maka berapa dari pahala yang bisa diberikan oleh Allah kepada kita, apalagi kita sekarang belajar ilmu tajwid, mempraktekkan dari sifatul huruf, mempraktekkan dari makharijul huruf dan ilmu tajwid, maka tinggikan suara-suara kalian semampunya, tidak teriak-teriak, maka laksanakanlah seperti para salaf dulu. Kembali kepada hadis. Maka di hadis ini di dalam matan disebutkan barakallahu fikum bahwa kata Abu Musa Al-Asy'ari di saat safar dengan Nabi fi safarin, maka ini yang kita praktekkan juga, fakunna idza alauna kabarna. Maknanya idza alauna jika jalan yang kita daki mendaki tinggi. Seperti safar ada jalan yang naik, maka kabarna. Sehingga dari sunnah jika kita menanjak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Wa nazalna sabbahna. Maka jika turun bertasbih. Di riwayat hadis yang kita baca ini tidak ada idza nazalna. Namun di hadis-hadis yang lain, karena hadis ini terulang di Sahih Al-Bukhari, wa idza nazalna sabbahna. Dan jika kami turun, kami bertasbih subhanallah, subhanallah. Siapa yang bisa memberikan faidah kenapa bertakbir lama tala wa lama nuzul sabbih? Man yadkur? Hudzaifah, tadkur. Baik. Li'anna nuzul min sifatin naqs. Idan nusabbihillah. Maka dari hikmah, hanya disebutkan hikmah dinukilkan para ulama, diantaranya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kenapa sunnah di saat kita naik bertakbir? Karena semakin naik semakin tinggi, semakin pongah, semakin congkak
semakin kita berada merasa di atas dari yang lain, maka Allah maha besar. Allah maha tinggi dari segala makhluknya. Maka kita dulu pernah naik gunung di saat masih muda, dan sekarang pun alhamdulillah masih naik gunung. Maka kenapa pada ketawa? Maka di sini waktu kita naik gunung Merbabu, naik gunung Telomoyo, dan naik gunung Lawu, dan naik gunung Sindoro, maka di saat kita berada di 3.600 Sindoro, dan naik Lawu 3.200 Mbpl di atas permukaan laut, maka di sini kita merasa bahwa kita paling jago, kita paling kuat, kita paling tinggi. Terlihat semua kota yang ada di sekitar kita. Maka di saat kita mendaki Allahu Akbar, semakin menjatuhkan egoisitas kita. Yang tadinya merasa paling tinggi, paling jaya, paling, dan sebagainya. Maka di saat semakin kita nanjak, bertakbir Allah yang lebih tinggi dari kita semua. Dan begitu pun di saat kita turun. Karena turun adalah sifat naqs, sifat yang lemah, sifat yang buruk, sifat yang kurang, turun itu. Semakin kita turun, semakin kita merasakan kurang dan kurang, maka kita bertasbih bahwa Allah Maha Suci dari kekurangan yang ada. Ini hanya sekedar faidah. Tidak ada pendalilan dari Al-Quran dan Sunnah, namun ini dari hikmah. Agar kita bertakbir di saat nanjak, dan kita bertasbih di saat turun untuk ini. Maka disebutkan, faqala irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Maka kalimat di sini irba'u maknanya jangan kalian berteriak-teriak dalam takbir dan tahmid. Jadi saat kita naik mobil bareng berdakwah, kemudian nanjak, pada berteriak seakan-akan seperti adzan. Allahu Akbar, seperti itu. Kemudian turun, subhanallah, teriak-teriak. Tidak usah. Cukup kita baca Allahu Akbar, semampu kita. Turun subhanallah. Tidak mesti diteriak-teriakkan. Makanya Nabi mengatakan, di saat meriwayatkan hadis ini, para sahabat mengikuti sunnah Nabi. Jika nanjak, bertakbir. Maka di saat nanjak, Allahu Akbar, berteriak-teriak seperti itu. Maka Nabi mengatakan, irba'u ala anfusikum. Jangan takalluf. Biasa saja. Bertakbir tapi tidak takalluf.